Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Warna pink yang saya kenakan menandai bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sukacita ini bukan sekedar perasaan ringan, tetapi sukacita yang lahir dari harapan bahwa Tuhan sendiri sedang datang untuk memulihkan hidup dan keluarga kita. Saya membuat tema renungan atau homili pada misa ini, penantian dalam sukacita saat Tuhan memulihkan keluarga. Pada Minggu Advent ketiga ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk menyelam lebih dalam kepada apa artinya menantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bukan sebagai orang yang pasif, tetapi sebagai keluarga yang membuka diri untuk mengalami pemulihan dari dalam. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya menyampaikan kepada kita bagaimana Allah bekerja. Dikatakan bahwa Allah memulihkan dari pusat luka, bukan dari permukaan. Nabi Yesaya tidak berbicara tentang perbaikan yang kecil, tetapi ia berbicara tentang pembaharuan yang radikal. Tadi kita mendengar bahwa padang tandus akan berbunga, tangan yang lemah akan dikuatkan, lutut yang goyah akan diteguhkan. Pemulihan Tuhan selalu dimulai dari titik paling rapuh kehidupan kita, dari sisi hidup kita yang paling sulit kita sentuh. Kalau kita melihat keluarga kita, sering justru titik-titik rapuh itulah yang paling kita hindari. Misalnya, ada percakapan yang tak pernah selesai. Ada kesalahpahaman yang dipendam selama bertahun-tahun. Ada perasaan tidak didengar, tidak dihargai oleh orang terdekat. Ada luka-luka yang kita tutupi dengan aktivitas kerja atau bahkan dengan berbagai kesibukan rohani kita. Namun hari ini Tuhan berkata kepada kita melalui Nabi Yesaya, "Di sanalah Aku mau mulai bekerja. Di sanalah aku mau mulai bekerja." Advent sesungguhnya bukan sekedar memasang ornamen atau hiasan-hiasan Natal, tetapi adalah kesempatan bagi kita untuk membuka ruang bagi Tuhan menyentuh bagian terdalam dari keluarga kita. Bisa jadi bagian terdalam dari keluarga kita tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Sementara dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus mengajari kita untuk menantikan Tuhan dengan kesetiaan, bukan dengan berbagai keluhan. Rasul Yakobus mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar seperti petani. Petani itu unik, Bapak Ibu. Ia tetap bekerja, dia tetap menabur, dia tetap merawat, walaupun ia tidak bisa mengatur kapan hujan akan turun atau kapan matahari akan bersinar. Ini tadi kita dengarkan dalam bacaan kedua. Dalam keluarga pun begitu. Kadang kita merasa, saya sudah berbuat banyak, tetapi kok tidak ada perubahan. Atau saya sudah mencoba segala hal, tetapi tetap saja sulit. Kesabaran yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus bukan pasrah atau menyerah. Kesabaran itu adalah komitmen untuk tetap setia menaburkan kebaikan meski hasilnya tidak terlihat. Di dalam keluarga misalnya, tetap memilih berkata lembut meskipun suasana rumah kita tegang.
tetap mendoakan keluarga meskipun kita merasa jarak terasa jauh, tetap hadir di dalam keluarga meski tidak selalu dihargai, tetap rela untuk memaafkan dan mengampuni meski prosesnya panjang. Sabar yang dimaksudkan oleh Yakobus bukan berarti stagnan, berhenti. Sabar berarti percaya bahwa Tuhan sedang bekerja pelan-pelan di balik layar. Sementara Injil yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yohanes bergerak dari keraguan-raguan menuju kepastian akan Yesus. Injil memperlihatkan Yohanes Pembaptis yang sedang gelisah atau mungkin ragu. Lalu ia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Kita tahu bahwa Yohanes adalah nabi besar, tetapi ia juga manusia dan hidup dengan pergumulannya. Pertanyaan Yohanes melalui para muridnya seringkali juga menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam keluarga kita. Tidak jarang kita berkata, "Tuhan, apakah engkau sungguh peduli dengan keluarga kami? Tuhan, kapan engkau akan menjawab doa kami? Tuhan, mengapa perubahan terasa begitu lambat dalam hidup kami?" Atau kita berkata, "Tuhan, apakah engkau masih hadir di dalam rumah kami?" Ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus tentang apakah dia yang dinantikan, Yesus tidak menegur murid-murid Yohanes. Tetapi Yesus menunjukkan tanda dengan berkata, "Apa yang kamu lihat, katakan kepada Yohanes. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, kabar baik diberitakan kepada orang-orang miskin." Dengan kata lain, mungkin Yesus ingin berkata, "Yohanes, lihatlah, aku sedang bekerja dengan cara yang mungkin tidak kamu duga." Begitu pula dalam keluarga kita, pemulihan sering hadir tidak dalam cara yang dramatis, tetapi sering pemulihan itu terjadi melalui sebuah percakapan kecil yang jujur, ketika satu sama lain berani mengungkapkan isi hatinya. Perubahan itu bisa terjadi melalui satu keputusan untuk berhenti mempersalahkan anggota keluarga. Perubahan itu bisa terjadi melalui kerelaan kita untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Perubahan itu bisa terjadi ketika kita berani mengatakan maaf atas semua yang telah terjadi. Perubahan itu bisa terjadi karena kehangatan yang mulai muncul kembali di meja makan. Yesus berkata, "Lihat tanda-tanda kecil itu, aku sudah mulai memulihkan kalian." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Advent Sukacita ini, kita diundang untuk berani menatap keluarga kita apa adanya, bukan keluarga yang pura-pura sempurna. Sukacita Advent bukan ucapan manis, bukan senyum yang dipaksakan. Sukacita Advent adalah keberanian untuk berkata, "Tuhan, beginilah keadaan keluarga kami. Ada luka, ada keindahan, ada ketidaksempurnaan, dan kami tetap percaya Engkau selalu bekerja di dalamnya." Sukacita sejati akan hadir ketika kita jujur, bukan ketika kita menutupi persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya kira kita semua tahu bahwa tahun ini gereja menempatkan kita pada tema besar dalam perayaan Natal, Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Tema Natal tahun ini adalah Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Secara simbolik, mereka yang menyalakan lilin Advent
adalah keluarga-keluarga. Ini sebagai penggambaran bahwa masa Advent ini kita sedang menata jalan hidup keluarga kita, agar pada perayaan Natal nanti keluarga kita sungguh dipulihkan. Karena itu kita hendak memaknai Natal bukan hanya perayaan kelahiran Yesus, tetapi pengalaman bahwa Allah ingin tinggal di dalam realitas keluarga kita, bukan di versi keluarga yang kita poles agar dipuji orang. Tuhan ingin tinggal di dalam keluarga kita yang nyata. Tuhan memilih rumah yang sederhana di Bethlehem. Ia juga memilih hadir dalam rumah kita yang sederhana dan tidak sempurna. Lalu bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita agar pada Natal nanti kita mengalami pemulihan? Apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu, sehingga nanti sukacita Natal sungguh menjadi sukacita keluarga kita, bukan hanya sukacita pribadi. Saya hendak memberikan beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan. Kita awali dengan pertanyaan, bagaimana kita menantikan Tuhan dengan sukacita dalam keluarga? Yang pertama adalah, mari membuka ruang bagi pemulihan Tuhan. Caranya, mulailah dari satu tindakan kasih yang nyata pada minggu ini. Ya. Mari setiap anggota keluarga memulai satu tindakan kasih yang nyata. Misalnya, berani minta maaf, atau membuat waktu makan bersama, mengurangi nada bicara yang keras, atau mencoba untuk memberikan pujian yang tulus. Ini adalah cara membuka ruang untuk kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Kalau kita melakukannya, maka akan ada perubahan kecil yang dibawa Tuhan dalam keluarga kita dan akan menjadi bibit untuk pemulihan keluarga kita nantinya. Yang kedua, tips yang kedua adalah doakan keluarga Anda setiap hari, terutama pada masa-masa Advent ini. Ya, sebutkan satu persatu anggota keluargamu, doakan mereka. Ingat bahwa tidak ada doa yang sia-sia di telinga Allah yang mencintai keluarga. Tak ada doa yang sia-sia yang disampaikan kepada Allah yang mencintai keluarga. Yang ketiga, berikan kesempatan bagi Tuhan untuk menata kembali hubungan yang kaku dan dingin. Jika pasangan suami istri sekarang percakapannya itu hanya perintah saja, ya, itu sudah jarang berbicara tentang perasaan, suka duka. Lebih banyak komunikasi kita itu perintah, ambil dulu ini, berikan kepadaku ini, lakukan ini, dan lain sebagainya, ya. Maka kita perlu menata kembali hubungan yang dingin dan kaku. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa memulihkan ruang yang kita tutup rapat. Tuhan tidak bisa memulihkan ruang yang kita tutup rapat. Karena itu, izinkan Allah menyentuh area yang sulit. Izinkan Allah hadir di dalam persoalanmu. Izinkan Allah hadir di dalam masalahmu. Karena itu, kita perlu untuk mengulangi kembali, membuka hati untuk pengampunan, terutama atas kesalahan-kesalahan pada masa lalu, atas ketidakpercayaan yang mulai luntur di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Advent ketiga ini adalah undangan untuk melihat kembali lika-liku keluarga kita, bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai tempat di mana Tuhan ingin menunjukkan karya terbesarnya pada tahun ini. Yesaya menjanjikan pembaharuan. Yakobus mengajak kita untuk bersabar di dalam kesetiaan, dan Yesus menunjukkan bahwa pemulihan itu sudah dimulai. Maka sambil melangkah menuju Natal tahun 2025 dengan tema Allah datang untuk menyelamatkan keluarga, marilah kita menyambut Yesus dengan hati yang berani mengatakan, Tuhan, kami menantimu
bukan dengan gelisah, tetapi dengan sukacita, karena kami percaya Engkau akan memulihkan keluarga kami. Amin.